Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Shalom. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mau mengajak saudara semua untuk bersalaman satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah hati kami merindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami melawat setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami dapat memuji Engkau. Terima kasih Tuhan yang melawat setiap hati kami. Oh Yesus, ku puji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syaron ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku, Engkau sahabatku dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami rindu datang kepadamu ya Tuhan. Kerinduanku ini kami Tuhan. Amin. Haleluya. Allah mulia mawar syaron ku cinta. Kaulah rajaku, Kaulah rajaku, Kau sahabatku dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
hadapan-Mu. Kami bawa pujian syukur kami. kuasa-Mu terus dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Kami sehat, kami kuat itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kita mau berdoa. Kita mau berdoa buat bangsa kita Indonesia. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan, kami membawa bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keamanan, kedamaian daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas bangsa kami Tuhan. Dijauhkan bangsa Indonesia dari segala mara bahaya dan celaka. Dijauhkan bangsa Indonesia dari segala sakit penyakit. Damai sejahtera daripada Tuhan turun atas Indonesia. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa Indonesia Tuhan. Siapapun pemimpin yang terpilih Tuhan, kami percaya itu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia.
Biar setiap para pemimpin bangsa Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, Tuhan mau pakai untuk memimpin bangsa Indonesia dengan jujur, benar dan bertanggung jawab. Di dalam nama Yesus, biar kiranya bangsa Indonesia mengalami perubahan. Tuhan memberkati hasil laut, Tuhan berkati hasil bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Berkat Tuhan terus mengalir ke bangsa Indonesia. Biar kiranya bangsa Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia penuh oleh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kita juga mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah. Biar kiranya kuasa Tuhan dinyatakan di setiap ibadah. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja-gerejamu Tuhan. Saat ini sedang beribadah Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan mau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga pelayanan hamba-hamba-Mu pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga pelayanan hamba-hamba-Mu pelayanan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih lagi hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau urapi dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang disampaikan itu penuh kuasa, yang menguatkan, meneguhkan, bahkan membangkitkan iman percaya umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, GBI Gading Serpong. Tuhan senantiasa memberkati gereja kami. Tuhan mau pakai ibu gembala kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang pada Tuhan. Tuhan mampukan ibu gembala kami untuk memimpin gereja-Mu di tempat ini. Bahkan untuk membawa visi dan misinya Tuhan. Untuk membawa semua bangsa menjadi milik Kristus. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh tim penggembalaan yang ada di tempat ini. Biar terus mendukung, menopang pelayanan ibu gembala kami. Biar pelayanan ibu gembala kami semakin dahsyat dan luar biasa dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kemanapun hamba-hamba melangkah Tuhan buat beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya ada kesatuan hati, kesatuan roh untuk membawa gereja kami di tempat ini menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu saat ini yang sedang sakit ya Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Tuhan jamah oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka boleh menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Saat ini yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini saat ini ya Tuhan. Tuhan mau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Biar setiap pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan mau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga perkataan yang keluar penuh kuasa, yang menguatkan kami, membangkitkan iman percaya kami dalam nama Yesus. Biar jemaat-Mu di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh iman percaya kepada Tuhan, semakin dewasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Bapak di dalam surga, tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan kiranya memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberi. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi
selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia takkan gentar menghadapi semua musuh. Ya, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Masih bersuka cita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita percaya kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yes. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yes, Yesus ku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesus ku dahsyat. Ku tak ragu kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin. Haleluya. Alangkah hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya berjalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat. Tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus ku dahsyat. Haleluya. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat. Tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau. Berbicaralah Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami perlu Engkau ya Tuhan di setiap saat dan setiap waktu. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau memegang hidup kami, memegang tangan kami, sehingga hidup kami tidak jatuh ya Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan
langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami tidak mampu berjalan ya Tuhan. Tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan ya Tuhan. Kami perlu pimpinan Roh-Mu dalam hidup kami. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Inilah permohonan kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ingin menggandeng tangan kami, menuntun kami, agar kami tetap Tuhan di jalan-jalan-Mu. Ampunilah kami yang seringkali Tuhan merontah, menarik tangan kami untuk lepas dari tangan-Mu yang penuh kuasa. Oleh hanya karena berbagai perkara permasalahan yang kami hadapi di dunia. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Sebab itu biarkanlah kami terus ada dalam genggaman-Mu, dan kami dimampukan diberikan kekuatan untuk tetap menyerahkan tangan kami, langkah kaki kami berjalan dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya siang hari ini Tuhan bersabdalah Engkau atas kami. Engkaulah yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Engkaulah yang mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Terlebih hamba-Mu memohon Tuhan, Roh-Mu Tuhan menguasai tutur kata apa yang hamba-Mu sampaikan. Tutur kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, yang adalah kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan. Tidak ada satu apapun kuasa yang mampu mencurinya Bapa, karena Engkau terlebih besar dari segalanya. Hamba berserah penuh ke dalam tangan-Mu, dan kami semua yang ada di tempat ini dalam penguat kuasaan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba berserah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kemana-mana dulu Bu, sini dulu Bu. Mohon maaf Bu, ya. Kita angkat pujian lagi. Saya kalau nyanyi sendiri terlalu bagus suara saya Bu, berdiri Bu. Jadi saya minta dibantu karena WL penting buat menemani pendeta Bu ya. Kalau di mimbar, kalau di rumah ada istri saya yang nemani. Oke. Kita angkat pujian segala perkara dapat kutanggung di sini Bu, samping saya. Istri saya pasti nggak marah Bu, karena ada di mimbar. Kalau di KP marah pasti. Oke. Segala perkara dapat kutanggung.
Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, Sentang bangkit berdiri lagi sebentar. Kita angkat pujian. memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluanku. memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Bu, terima kasih. Tuhan tetap setia, Amin. tetap percaya. Yes. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Silakan duduk. Bukan karena kekuatan dan hebatnya kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu, setiap kita pasti memiliki perkara atau permasalahan dalam hidup ini. Tapi kita harus yakin segala perkara itu dapat kita tanggung bersama dengan Yesus, di dalam Yesus. Karena Dia adalah penolong kita, Dia adalah sahabat kita. Amin. Katakan Dia sahabat kita. Yesus sahabatku. Amin. Percaya Dia sahabat? Kalau Dia sahabat saudara, ya, Dia akan menjadi saudara dalam kesusahan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ini firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus itu sahabat kita. Dan kalau kita dalam kesukaran saudara, Dia akan jadi saudara kita. Di dunia saja yang peduli sama kita hanya saudara. Namun memang seringkali ada saudara, bahkan saudara kandung gak peduli. Betul? Tapi Yesus berkata Dia adalah sahabat. Karena Dia ingin menunjukkan kepeduliannya bagi kita semua. Dan Dia berkata juga saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 Dia berkata, kamu adalah sahabatku. Jadi Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, dan kita semua di sini murid-muridnya. Kita percaya kita adalah sahabat Dia. Dan kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Dia dalam situasi apapun juga. Amin. Karena kasih-Nya unconditional. Kasih-Nya tidak dikondisikan. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia adalah sahabat kita. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Katakan, aku sahabat Yesus. Masih ada yang ragu tuh, saya tahu ragu. Tadi saya baca Pak, itu kayaknya saya belum apa, saya belum jadi sahabat Yesus. Itu kalimat Mak, jikalau kamu mau berbuat apa yang kuperintahkan, kayaknya saya belum taat katanya gitu. Kita harus yakin, Yesus sendiri yang berkata, kita ini sahabatnya. Amin. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat.
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Oh, Tuhan kita itu baik, kita dikasih tahu, diberitahu, diberi kekuatan bahkan di dalam kita sukar dia jadi saudara kita, merangkul, menolong. Makanya tadi lagunya segala perkara dapat ditanggung dalam Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, itu sebuah syair yang sangat indah bagi saya. Dan saya tahu itu kutipan dari Filipi 4 ayat 13. Pencipta lagu itu merenungkan suatu ayat atau kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini statementnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sedang berdialog kepada jemaat di Filipi, maksud dalam surat ya menasihatkan ada sebuah perkara-perkara dalam menolong mereka, ada sedikit pertengkaran dan sebagainya. Lalu bukan sekedar dia minta pertolongan, dia juga mengucapkan terima kasih atas pertolongan dan kepedulian jemaat Filipi kepada dirinya. Ya, tapi bukan sekedar itu, dia ingin nyatakan bahwa apa yang dia alami dalam hidupnya semua karena kekuatan Tuhan. Amin. Semua karena kekuatan Tuhan. Makanya dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang senang nonton tinju dulu, ini ayat pernah populer dipakai oleh Evander Holyfield. Waduh, langsung dia. Ini senang tinju pasti dia. Bisa ngalahin Mike Tyson, tapi ayat ini jangan dijadikan sebagai apa? Mantra. Tapi kita harus pahami, memang Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Amin. Percaya Yesus memberi kekuatan? Nah, tema kita hari ini Kristus memberi kekuatan. Mungkin kalau kita baca di dalam Filipi kita tidak menemukan bagaimana Rasul Paulus mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bagaimana Yesus yang dia sembah, yang sudah dia akui sebagai Tuhan, begitu memberikan kekuatan kepada dia. Dia mampu menghadapi hidupnya. Dia mampu menjalani kehidupan yang begitu banyak permasalahan. Karam kapal 3 kali. Mau dibunuh oleh bangsa Yahudi karena dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia dikejar-kejar, saudara. Dan bahkan saudara, bukan permasalahan itu saja. Dia mengalami sakit penyakit. Memang penafsir ada yang berkata itu ada yang menyusahkan dia, tapi ada juga penafsir yang berkata itu penyakitnya yang ditulis dalam Alkitab, duri dalam daging. Toh dia minta, tapi Tuhan tidak sembuhkan. Allah katakan cukuplah kasih karuniaku. Tapi dia tetap kuat, tetap dia iring Tuhan, tetap dia menginjil, tetap dia memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dia enggak marah, tapi bukan karena hebatnya dia. Dia enggak ngambek, bukan karena hebatnya dia. Karena kekuatan yang dari itu Tuhan. Bukan sekedar dia hidup susah saudara, tapi dia juga pernah berkelimpahan. Dikatakan di dalam Filipi 4 juga dijelaskan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu hidup berkelimpahan. Tapi ketika dia hidup berkelimpahan, dia tidak lupa Tuhan. Dia tetap memuji beda dengan orang-orang sekarang. Kalau hidup berkelimpahan, ya masih banyak sih puji Tuhan yang rajin ke gereja. Kalau hidup berkelimpahan, togethernya bukan di gereja, togethernya in mall. Kagak heran saudara kalau di mall lebih banyak jemaat yang datang karena habis ke gereja, keliling-keliling mall. Ya, saya punya sama teman-teman punya jargon waktu dulu berdirinya paguyuban itu together in Christ, yes, together in mall, no, gitu. Jadi, tapi sekarang kita maunya kafe ya. Kita harus bersama dengan Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes supaya kita bisa tahu saudara bagaimana sih kekuatan itu bisa diberikan ya pada kita ya. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8.
Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapak bisa lihat kalau mau ditampilin silakan, kalau bisa ada Alkitab bacakan. Dalam hati, dengarkan saya juga. Saya ulangi, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan, di luar Kristus kita nothing. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita tidak bisa berarti, saudara. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, ini ayat 7, ayat yang paling digemari oleh orang Kristen, saudara. Ya, tapi mari kita nanti akan kita belajar. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Amin. Kita murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang tadi saya sampaikan adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, di mana ketika itu Yesus ingin melaksanakan kehendak Bapa, yakni dia harus pergi ke rumah Bapa. Dia juga mau menderita, ya. Dan di sini dikatakan oleh berbagai para penafsir, perkataan ini diucapkan pada saat perjamuan terakhir. Tapi kalau kita bisa teliti, ya kita setuju dengan hal itu. Karena di pasal 14 dikatakan aku akan pergi ke rumah Bapa. Ya. Dia akan pergi. Dan tahu Yesus bagaimana murid-muridnya kalau ditinggal dia. Jangan sampai murid-muridnya galau. Jangan sampai murid-muridnya tidak kuat menghadapi tantangan yang seperti dia hadapi. Oleh karena itu dia memberikan sebuah perumpamaan, akulah pokok anggur, Bapakku pengusahanya, Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau mengerti Trinitas secara utuh, kita baca Injil Yohanes keseluruhan. Tidak tertulis Tritunggal, tapi kita tahu di situ secara jelas Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kembali lagi kepada konteks. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Dia ingin memberikan sebuah kekuatan kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya terus nempel. Dikatakan kau adalah ranting-ranting, dan Bapakku lah pengusahanya. Aku pokok anggur. Ya. Pokok anggur itu memberikan kekuatan kepada ranting yang melekat kepadanya. Dengan kata lain, dia menginginkan semua muridnya melekat, meskipun dia sudah tidak ada di hadapannya, meskipun nanti dia tidak terlihat. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat bagaimana supaya kita ini benar-benar merasakan kekuatan dari Tuhan. Ya, kekuatan kita di dalam Kristus, ya, timbul katanya. Atau kita rasakan jika, mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Supaya kita benar-benar menyadari bahwa kita diberikan kekuatan. Dan memang Kristus memberi kekuatan kepada kita. Karena seringkali kita merasa sendirian, merasa Tuhan gak ada. Padahal dia sahabat kita. Tadi saya sudah katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu loh. Bahkan kalau sukar kita, dia jadi saudara. Udah enak banget saudara.
Tuhan kita sangat-sangat peduli. Mari kita perhatikan. Next deh. Ini kayaknya saya nggak bersahabat nih. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat yang pertama yang harus kita lakukan saudara. Kita siap menjalani proses dibersihkan. Katakan dibersihkan. Mau dibersihkan? Jangan bilang Pak saya sudah mandi Pak. 1 hari 3 kali saya sudah bersih. Tapi Tuhan Yesus memberikan sebuah analogi di sini, ingin menjelaskan kepada kita ya, bahwa kita tuh perlu dibersihkan. Bahwa murid-murid tuh perlu dibersihkan. Kristus tahu bagaimana karakter para murid-muridnya. Kristus tahu siapa murid-muridnya, sifatnya, ya, wataknya tahu saudara. Cara ini supaya apa? Supaya murid-murid kuat. Dan begitu juga buat kita. Cara Tuhan ini kalau kita mau dibersihkan, mau masuk dalam proses pembersihan supaya kita kuat. Cara agar kekuatan ya ada bagi murid-murid atau ranting-ranting kuat atau nempel terus di pokoknya itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses pembersihan ini tujuannya bukan untuk mencederai, bukan untuk merusak, bukan. Melainkan agar ranting-ranting dapat menghasilkan buah, bisa berbuah. Dan begitu juga di hidup kita. Kita harus bersihkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan berarti Tuhan itu mau merusak kita. Seringkali kita begini, ya udah harus terimalah Tuhan, bukankah kau berkata engkau menerima aku apa adanya. Ini udah apa adanya aku. Iya, Tuhan menerima kita apa adanya, amin. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita seadanya. Kita diterima apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Atau seadanya Dia ingin menjadikan kita berarti dan berbuah. Jadi kita perlu memiliki kerelaan untuk dibersihkan. Nah, residu atau kotoran dalam kehidupan rohani sangat membebani dan melemahkan. Itu sebabnya milikilah kerelaan dibersihkan untuk mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kan gini, wah kan tuh analoginya, perumpamaannya, pokok anggur, pohon nempel, masa sih Tuhan lepasin saya? Iya, Tuhan gak lepasin kita. Tapi ingat, kita manusia yang mempunyai kehendak bebas. Tadi saya berdoa saudara, Tuhan selalu mau menggenggam tangan kita, amin. Tapi seringkali kita berontak untuk lepas dari tangan Tuhan. Karena mau ikutin kedagingan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini manusia individu, tapi jangan kita, oh kan perumpamaan itu nempel terus. Perhatikan, ya, pohon kalau Anda punya tumbuhan di rumah, saya punya pohon mangga, dari sejak rumah dibangun itu saya berdiri mangga mana lagi, nanti kalau berbuah saya infokan lah. Ya. Sedikit lagi berbuah ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda punya pohon ya, itu kan Anda bisa perhatikan ranting saudara, meskipun ya nggak mungkin itu ditanggalkan dari pokok, kadang-kadang dia kering sendiri, hancur. Kenapa saudara? Saya perhatikan. Next, saya pakai next aja deh ya. Karena pakai ini. Ini saya foto pohon mangga saya di rumah. Ada Bu sebelah mari Bu, tapi belum besar-besar. Tenang aja Bu, bisa ke rumah nanti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memang habis pangkas saudara. Kenapa? Banyak benalu. You know benalu? Benalu itu satu pohonan yang numpang hidup istilahnya. Tapi dia bukan sekedar numpang hidup, tapi merusak karena dia ambil nutrisi. Itu saya foto saudara, itu masih ada tuh sisanya benalu, karena saya agak sedikit sulit kemarin ini udah semua saya papasin, saya buangin saudara. Ya. Supaya
berbuah, karena di sebelah sini yang nggak ada benalu berbuah. Nah itu saya kasih benalu itu saya zoom, itu benalunya tuh. Nah benalu datang dari mana? Datang dari mana benalu? Tuh saya kasih gambar burung. Burung kadangkala datang hinggap, bisa gak dilarang? Bisa gak diusir? Bisa, kalau dilarang gak bisa. Masa kita ngomong, hei burung gitu ya. Hai burung dengarkanlah gitu ya. Jangan kau mencelok di pohon manggaku, kan enggak juga. Gak bisa saya. Ya kan? Dia mencok tapi bisa saya usir gak bisa. Tapi kalau udah terlanjur kasih benih, gak bisa juga. Saya harus papas. Burung yang bawa saudara. Dan saya pelajari, oh iya karena burung. Ya, karena saya pernah dapat juga burung kutilang dia beranak dan ngerti tapi sudah terlepas. Jadi ingat burung saya. Maksudnya burung kutilang saya. Ya, udah ngerti, terlepas. Biasanya kalau terlepas sudah 3 kali saya panggil, Utrit, datang dia. Bener. Ya. Kalau saya pulang Utrit gitu, bergaruda dia, burungnya bagus. Tapi terlepas sama pembantu saya sore hari, ini intermezzo aja. Terlepas sore hari, saya cariin udah gelap, Utrit gitu ya kan. Bunyi keciap-ciap udah tinggal deket, tapi karena udah larut malam, saya pikir besok karena besok saya mau ke gereja pagi-pagi, ya udah saya biarkan. Akhirnya nggak ketemu, dia nggak pulang. Ya, walaupun istri saya yang manggil Utrit, dia nggak kenal saudara. Nah singkat cerita, benalu ini dibawa oleh burung. Apa dalam konteks ini yang ingin saya sampaikan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, burung di dalam perumpamaan penabur benih, ya. Semua udah pasti dong, udah pernah baca dong. Penabur benih, ada yang benih ditaburkan di pinggir jalan, ya toh? Siapa yang ambil? Burung. Siapa itu burung? Dalam konteks itu saudara, perumpamaan itu si atau iblis, tapi enggak semua ya. Perumpamaan burung itu iblis, tapi dalam konteks itu adalah iblis diambil. Tapi ntar Anda protes, wih Pak Ridwan burung katanya lambang iblis, orang Roh Kudus juga gambarnya burung. Enggak, konteks tadi saudara, konteks penabur benih. Burung itu iblis. Dan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai manusia berdosa yang memiliki kedagingan, kadangkala juga iblis nemplok saudara. Dan kalau kita biarkan, dia ingin mencuri dari kita, dia mau berdusta terhadap kita. Oleh sebab itu kita harus rela dipangkas, rela dibersihkan. Saya enggak ceritakanlah saudara semua orang baik. Ini saya nih ya, masih punya hal-hal yang bersifat daging. Saya hari Selasa ketika saya datang ke tempat semua rumah orang, ketika saya dipercaya untuk urus surat gereja itu ya di GIS di sana di Serpong, saya nggak sebutkan gerejanya. Tiba-tiba saya udah urus bla bla bla, saya katakan KTP-nya hilang gampang terus dan istrinya keluar. Nggak percaya banget sih. Udah saya diam aja, puji Tuhan. Tuhan masih menguasai saya. Haleluya. Dia masuk, dia banting pintu, jebrak ada istri saya. Puji Tuhan juga istri saya nggak ngamuk gitu kan. Karena lihat suaminya diomelin kan bisa juga tuh istri ngamuk kan gitu ya. Puji Tuhan. Baik gak saya? Hebat gak? Bukan hebat dan gagah saya. Tapi next ketika berapa minggu setelah kejadian itu saya mengalami kejadian yang mirip. Marah saya dengan seseorang. Kalau saya tidak tahan emosi saya bisa pukul itu orang. Saya sampai tuding-tuding saudara. Saya diajak sumpah, ayo sumpah. Kamu juga ngerti teologi siapa? Bilang gak boleh sumpah. You mau ngerti Alkitab katanya gak boleh sumpah. Enggak dilarang sumpah saya bilang. Kita justru harus katakan ya jika ya. Tidak kalau tidak. Itu. Tapi kalau you ngajakin sumpah gak dilarang kok. Ayo kita sumpah. Marah saya jujur. Wah udah kedagingan saya. Ini sih saya kalau saudara sih orang baik semua. Benar. Wah naik pitam. Kau kagak saya pukul habis. Tapi saya udah saya keluar. Ada istri saya mau ikut marah juga. Udah kita keluar aja. Saya sadar kelemahan saya. Saya sadar kelemahan saya. Di mana saya punya kelemahan emosional ketika orang tekan saya
saya akan bisa jadi pemberani lebih dari pemberani. Itu kejelekan saya. Benar. Saya bukan sombong, saya bukan kejelekan saya pernah ditantang orang pakai celurit, banjir-banjir di daerah saya, rumah saya. Saya cukup samperin dan saya ambil galah. Adik saya sampai pegang itu. Dan ini yang perlu dipangkas, bukan mau jadi jagoan. Ini yang perlu saya pangkas. Saya perlu bersihkan. Makanya ketika kemarin, udahlah saya nggak mau urus lagi supaya nggak ribut dengan kamu. Sudah, supaya nggak ribut dengan dia, udahlah saya pulahkan aja semua. Saya nggak mau urus lagi, saya maaf. Enggak, dia tetap percaya pemilik itu untuk urus saya. Saya bilang saya maaf deh, saya nggak mau urus lagi supaya saya nggak berkelahi. Saya punya kelemahan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sadari kelemahan saya. Bukan satu kali, dua kali kalau saya dipancing saudara. Ini istri saya tahu siapa saya lah. Dari zamannya pacaran. Itu anak-anak saya waktu saya mau ke mall, waktu mall apa di Eon itu. Saya sudah masuk mau ke parkir, ini orang Pajero. Waduh, kalau Pajero kan hitam, ya toh, pasti orang pikir itu penggede gitu kan. Kadang-kadang orang yang naik yang hebat-hebat juga arogan kelakuannya. Merasa hebat gitu kan. Ya mungkin orang-orang dekat borju gitu punya backing lah begitu, saya nggak ngerti lah ya kan. Kayak nomor-nomor juga spesial gitu ya. Saya sudah masuk duluan, dia ada di belakang. Dia tesak sama saya, kena lah mobil saya. Saya pikir saya belum marah, saya suruh dia mundur. Karena kalau saya mundur, Alphard Mini saya tuh yang di depan saudara. Itu Alphard Mini saudara. Jangan ketawa saudara, itu memang Alphard Mini. APP, Alphard penyok-penyok sedikit kan gak apa-apa. Ya kan? Alphard Mini saya, bukan yang itu, yang dulu warna coklat. Saya bilang mundur, gak mau mundur, gak buka kaca men. Saya pelan-pelan. Kan saya pikir kan kelihatan dong dia di dalam, saya juga pernah punya mobil gelap kan. Enggak nengok, wah naik darah saya. Saya gedor, jebret saja. Saya udah gak peduli deh yang isinya siapa. Padahal saya pernah kena batunya saudara. Pernah kena batunya, ntar saya ceritakan saya pernah kena batunya. Dia buka baru kacanya, maaf Pak. Ya lalu udah tampang mata sipit lagi berlagu lagi dalam hati saya. Bagus lu ketemu Hitachi lu, hitam-hitam tapi Cina lu gitu ya kan. Udahlah gua kesian lu melulu. Tapi saya ambil batu. Gua hancurin nih mobil lu. Jangan Pak, saya ganti. Gua gak perlu duit lu. Karakter lu harus lu rubah. Padahal karakter saya gak bagus ya. Saya tuh emosional yang begitu-begitu tuh. Oh di sini mau orang baik semua. Ini pendeta lu, pendeta yang lagi saya ceritakan gak baiknya. Saya pangkas pelan-pelan. Saya harus sadari itu kelemahan saya. Di mana saya pernah mobil ini malang saya taksi, saya palang lagu dulu, saya aduin. Saya berhenti di dalamnya kolonel se-PM. Jalan, bonyok mobil saya, rugi saya. Itu kan, tanya istri saya nggak bohong istri saya. Ini cerita yang memang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Saya punya kelemahan, kita harus terus diproses. Dikikis. Mungkin kita tanpa sadari burung itu datang menghinggapi pikiran kita saudara. Kita gak bisa larang tuh burung, kita gak bisa larang tuh iblis mengganggu kita. Tapi bisa kita kalahkan bersama kekuatan tuh, amin. Kita mau diproses, dipotong, ya Tuhan aku ikutin Tuhan. Sesuai kehendak-Mu Tuhan. Gak ikutin kedagingan Tuhan. Sakit Tuhan. Tapi ingat, bukan untuk merusak. Supaya kita berbuah. Amin. Mungkin Anda tidak sadar ketika lagi diam-diam terus pikiran yang jelek-jelek timbul. Mungkin di kantor, udah gak ada yang tahu lah, gak apalah. Mungkin hati kita terus berbicara, udahlah ini mah dosa ini mah gak apa-apa. Kita gak mau kikis, gak mau ikuti apa yang Tuhan kehendaki, malah kita ikuti kedagingan kita. Nah ini yang perlu kita lakukan. Supaya apa? Kita benar-benar kuat dan mampu berbuah. Mungkin di dalam gereja juga. Seringkali ketika kadang-kadang baik satu sama lain. Tapi ketika kita menghadapi permasalahan bersama, waduh ada timbul hati, ada pikiran tuh si iblis yang burung tuh kan. Makanya ingat aja, oh burung gitu kan ya. Lu bisa nemplok tapi lu gak bisa maaf nih, gak bisa buang kotoran. Amin. Iblis boleh bisa mengganggu kita.
Tapi dia nggak bisa menguasai kita karena ada Tuhan. Asal kita mau dikikis, dibersihkan. Mari kita belajar membersihkan apa yang kurang. Sadari, saya sadar di dalam kekurangan saya. Saya harus mengenal diri saya. Kalau saya bisa mengenal diri saya, seperti apa yang dikatakan seorang pujangga, ketika engkau mampu mengenal dirimu dan mengenal lawanmu, maka engkau akan jadi pemenang. Amin. Kalau engkau tidak mengenal dirimu dan tidak mengenal lawanmu, engkau akan jadi pecundang. Benar loh. Sebenarnya Tuhan kita sudah kasih tahu Allah kita. Siapa lawan kita? Iblis. Karakternya udah dikasih tahu. Keinginan daging, keangkuhan hidup, ya toh. Itu kan sudah diajarkan di dalam Matius 4. Nah, ini yang kita harus tahu. Dan ketika kita tahu siapa diri kita, ini orang yang percaya Yesus. Ketika kita sadar itu, kita tahu lawan kita, kita akan jadi pemenang. Amin. Mari kita ikuti apa yang Tuhan mau. Kita biarkan di proses. Mau kikis? Mau dikikis? Amin. Supaya berbuah. Next. Yang kedua, tinggal di dalam Dia. Nah, mari kita belajar juga supaya kita benar-benar dapat kekuatan tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Dia. Untuk tinggal di dalam Dia, kita harus, katakan, kita harus memiliki koneksi atau relasi dengannya setiap saat. Setiap saat kita harus berelasi dengan Dia setiap saat. Dan tadi saya ceritakan ketika saya datang ke rumah seorang hamba Tuhan juga yang saya dimarahin istrinya, saya puji Tuhan masih berelasi terus dengan Tuhan karena saya tahu ini tugas yang diemban diberikan kepada saya dari Bapak Gembala. Saya ngomong dengan rekan ya, ini kita pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Saya juga ingin memajukan dia. Saya terus berelasi dengan Tuhan. Jadi relasi dengan Tuhan bukan sekedar saat teduh, saudara. Setiap saat. Makanya firman Tuhan juga jelas berkata, nanti saatnya akan datang penyembah di dalam roh dan Nah, ini kadang-kadang konteks ini suka ngomong menyembah di dalam roh itu berbahasa roh. Enggak sekedar itu, menyembah di dalam roh berarti kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dimanapun kita bisa berelasi dengan Tuhan, amin. Nah, itu kita harus berelasi dengan Tuhan supaya kita dapat kekuatan. Kalau kita lepas, wah udah, tabiat dosa kita, watak kita keluar. Kayak kemarin tuh, saya lepas saudara dari Tuhan. Habis saya marah udah kayak jagoan aja lah, tapi puji Tuhan saya sadar. Kalau kita lepas ranting juga bisa lepas. Lepas karena apa? Tadi karena ada benalu-benalu itu. Jadi kering dan rusak jatuh. Tapi kalau dia mau dipangkas tadi, dia tetap mau nempel terus, harus berelasi, dia akan dapat kekuatan. Next. Bukan kita harus terus berelasi, tapi tetap tinggal di diam juga membangun. Kita harus membangun kehidupan yang teguh dan setia. Ya Tuhan, aku mau ikuti kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku mau belajar setia. Seperti Engkau setia adanya Tuhan. Apapun tantangan yang saya hadapi, mungkin sakit. Mungkin orang banyak ngomong ini dan itu, saya jadi penakut dan sebagainya. Kok lu cupu banget gitu, bahasa sekarang lu cupu lu gitu lu. Kalau ada anak muda ya, lu cupu lu, penakut lu, biarin. Kita mau tetap setia karena Tuhan setia. Amin. Supaya kita dapat kekuatan. Cobaan ada gak? Datang terus. Tadi saya sudah katakan burung sih mau teruslah. Nempel tuh, godaan datang. Seringkali kita maunya kan udahlah gue keluar aja dah. Nah tadi saya katakan kita tarik tangan kita. Sebenarnya Tuhan tetap mau genggam. Ya. Godaan untuk melangkah keluar atau meninggalkan Kristus mungkin bisa bertubi-tubi dalam hidup kita. Perkara terus dapat menghantam kita. Tapi kalau kita tetap mau belajar setia, kita akan tetap kuat. Kalau kita mau tetap apa tadi? Tinggal di dalam Dia. Nah, mungkin orang banyak bertanya, tinggal di dalam Dia itu apa? Next. Tinggal di dalam Dia itu apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam Dia, saya memberikan sebuah ringkasan atau quote. Tinggal di dalam Dia adalah
Orang yang tinggal di dalam Kristus adalah orang yang mengasihi sesamanya. Jadi orang yang tinggal di dalam Yesus adalah orang yang mengasihi sesamanya tanpa pamrih. Dan meneladani kehidupan Kristus. Karena ia telah merasakan kasih Allah yang dianugerahkan secara gratis. Nah, quote ini saya buat bukan sekedar mau gaya-gayaan. Tapi saya merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Jelas di dalam perikop itu ya, karena di dalam perikop ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur dilanjut saudara. Dilanjut di dalam ayat 9 sampai 12 dan seterusnya. Yang berbunyi demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ya. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Mungkin Anda bertanya, apa sih perintahnya? Kayaknya saya sudah lakukan deh perintah Tuhan, rajin ke gereja, rajin baca firman, you know? Berelasi dengan Tuhan. Jelas apa perintah Tuhan? Maka saya katakan orang yang tinggal di dalam Kristus adalah orang yang mengasihi sesamanya. Karena apa? Perintah yang diperintahkan oleh Tuhan dengan jelas dinyatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Jadi perintahnya jelas saudara. Perintahnya apa saudara? Mengasihi sesama tanpa pamrih. Tuhan telah mengasihi kita tanpa pamrih loh. Dia rela mati di atas kayu salib demi dosa umat manusia. Dia tidak melihat siapa manusia itu, manusia yang berdosa, yang menyakiti hatinya. Tapi dia tetap curahkan kasihnya. Dia datang ke muka bumi ini, inkarnasi jadi manusia. Hanya menunjukkan, mewujudkan kasihnya. Amin. Dan kita pun diperintahkan ketika dia taat sama Allah Bapa. Taat, dia ikuti kehendak Bapa. Taatnya bukan sekedar kehendak, tapi dia benar-benar mengasihi manusia. Supaya manusia bisa kembali membangun hubungan dengan Allah Bapa. Manusia bisa kembali berelasi dengan Tuhan. Manusia diampuni dosanya dan beroleh hidup kekal. Begitu mengasihinya. Bagaimana kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Bukankah perintah yang kedua berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah ini tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Kristus, berarti kita mengasihi sesama, itu wujudnya. Aplikasinya benar-benar kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita nggak punya kasih sesama kita masih gontokan sana sini. Saya kemarin udah gontokan juga, tapi kita kikis, nggak sempurna. Kita nggak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Amin. Tapi ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar dikikis pelan-pelan, dan kita mau belajar mengasihi. Mungkin kita sering nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wih mantep ya, nunjuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah nunjuk kiri kanan. Kok pada ketawa? Gaya saya gak baik ya? Jangan-jangan begini, abis ngomong begini terus bertengkar gitu kan. Saya ada, kalau ketawa tuh banyak arti masalahnya ya kan. Di gereja kita ku kasih, wah keluar dari gereja kau musuhku, ya kan. Di gereja kau sahabatku, saudariku dan saudaraku. Di luar pret gitu kan. Ya enggak lah, kita belajar benar-benar mengasihi tulus. Seringkali kita mengasihi lihat orang, siapa dia, ada untungnya enggak. Tuhan enggak lihat loh apa untungnya dia buat kita. Kita juga belajar untuk mengasihi bukan karena untung kita.
tapi karena kita mau taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ingat, catat ketika kita melakukan itu, kita sukacita. Amin. Tuhan yang ngomong lu sukacitamu supaya sukacitamu penuh. Oh, kalau kita bisa mampu mengasihi orang, sukacita kita penuh. Nggak stres hidup, saudara. Nggak stres. Meskipun kayaknya awal-awalnya kita sakit, waktu saya sakit begitu. Tapi easy going, udahlah saya mau ikuti apa yang Tuhan ajarkan. Sukacita kita penuh. Penuh. Amin. Amin. Mari kita orang yang tinggal di dalam Dia, wujudkan dengan apa? Mengasihi tanpa pamrih. Dan meneladani kehidupan Kristus. Saya bacakan di dalam 1 Yohanes. Ya, saya nggak bacakan 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24-nya, itu isinya sama tentang bagaimana kita tinggal di dalam Dia, harus mengasihi. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, kita ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, Kristus yang rela mati, Kristus yang begitu mengasihi. Kita harus sama seperti Dia, karena Dia adalah teladan kita. Maka saya katakan, orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang mengasihi sesamanya tanpa pamrih dan meneladani kehidupan Kristus. Karena apa? Punya alasan. Karena kita telah menerima anugerah yang gratis, kasih Allah yang begitu besar, gratis. Tuhan berikan buat kita semua. Hanya kita tinggal respon. Amin. Kita juga lakukan seperti yang Dia lakukan. Kita akan diberikan kekuatan. Karena itu janji Dia. Kalau kita mengasihi bukan karena hebatnya kita, karena Dia telah mengasihi kita dan kita mampukan. Yang ketiga, next. Nah, kalau yang ketiga nih paling enak, saudara, saya yakin. Yang tadinya merem-merem, seger. Karena udah biasanya kalau khotbah yang tapi maaf, ini yang ketiga, bukan yang terakhir. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini yang dikatakan firman-Nya tinggal di dalam kita. Mungkin Anda bisa berkata begini, apa bedanya tadi ya? Yang berkata tinggal di dalam Dia, sekarang firman-Nya tinggal di dalam kita. Konteksnya kadang-kadang kalau kita tidak perhatikan, waduh, apa sih ya? Udah jadiin satu. Saya juga belajar gitu, udah jadiin satu aja nih, apa bedanya? Ya. Tapi firman itu selain kita tinggal di dalam Dia, sebaliknya kita harus membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Itu firman yang berkata, saya bacakan di dalam Yohanes 7 ya, ayat yang biar Abdul saudara. Yohanes 7. Maaf, Yohanes 15 ayat 7 maksudnya. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Wah, ini ayat yang paling populer buat anak-anak Tuhan, ya toh? Seneng kan dengarnya kan? Apalagi ayat kalimat selanjutnya berkata begini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Waduh, minta. Ya, makanya enggak heran banyak agen asuransi rohani. Maaf Bu Serli, saya pernah jadi anak buah Bu Serli. Maksudnya jadi agen asuransi rohani atau jadi nasabah asuransi rohani. Yang suka ngomong begini, saya klaim janjimu Tuhan. Klaim, emang lembaga asuransi Tuhan kita saudara. Bayar premi aja enggak, lu klaim lagi lu ya kan. Bukankah firman-Mu berkata, rohani banget deh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki
dan kamu akan menerima. Bukankah tahu berfirman Tuhan, minta Tuhan dalam namamu maka diberikan. Maka saya klaim janji. Waduh, udah keren banget ya orang Kristen. Ya. Nah, ayat ini seringkali dijadikan hal itu. Ya. Tapi mari kita sama-sama nanti kita lihat next. Apa sebenarnya? Frasa firmanku, ya, firmanku dalam ayat ini saudara ya, menggunakan kata rematamo dalam bahasa Yunaninya. Ya, bukan logos. Karena logos dan rema itu memiliki suatu perbedaan, meskipun ada para pakar teolog juga berkata rema dan logos itu sama gitu loh. Ya firman-firman juga gitu kata dia. Ya. Tapi kalau kita bisa pelajari lebih dalam lagi, logos dan rema sangat berbeda. Meskipun kita tahu iman itu datang dari pendengaran akan firman. Firman di situ bahasanya juga rema, bukan logos, saudara. Tapi kalau firman dalam Yohanes 1 ya, itu jelas pada mulanya adalah itu kata logos yang dipakai. Itu firman. Jadi logos itu saudara ya, berarti firman Allah yang diwujudkan dalam Kristus Yesus. Apa bedanya dengan rema? Rema merujuk kepada kata-kata atau pesan-pesan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus bagi orang percaya. Dalam konteks ini, dalam konteks Yohanes saudara, Yohanes 15, itu ingin mengajarkan bahwa engkau ikuti ajaran-ajaranku, jalani ajaran-ajaranku. Jadi rema itu memang firman yang kita hidupkan. Anda suka berdoa kan? Kalau habis perkumpulan terus doa di depan, suka ngomong gini, biarlah firmanmu rema dalam hidupku. Suka dengar? Atau pernah lakukan? Betul? Enggak ada yang manggut. Seringkali kita ngomong biarlah rema. Waduh, gayanya keren kan? Tapi setelah keluar, dia habis ngomong begitu, dia nggak hidupi. Lucu kalau menurut saya. Kalau kita berani mengatakan, biarkanlah firmanmu rema dalam hidupku. Kita hidupi, ikuti ajarannya. Itu yang namanya kita, apa saudara? Di yang ketiga tadi. Kita membiarkan firman tinggal di dalam kita. Kita aplikasikan firman itu, kita jalanin, kita ikutin. Nah itu yang namanya rema. Jadi jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa melihat hal ini bahwa kebenaran firman Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Yaitu mengasihi sesama kita tanpa pamrih. Dan ikuti teladan Tuhan. Dan kita juga harus membiarkan firman tinggal di dalam kita. Dan ikuti ajarannya. Ikuti ajarannya. Karena ketika kita mau melaksanakan kasih saudara, tidak mudah. Tapi kalau kita mau dapat kekuatan, kita ikuti apa yang Tuhan katakan. Amin. Ketika kita ikuti apa yang Tuhan katakan, kita sedang ke poin 1. Kita sedang belajar dibersihkan. Amin. Dan kita sungguh mendapatkan kekuatan demi kekuatan di dalam Kristus. Segala perkara dapat kita tanggung saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi saya katakan seringkali anak Tuhan mengklaim bukan gak boleh minta. Boleh minta. Orang firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata kok. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Mintalah apa yang engkau keingini dalam permohonan dan doa. Dengan disertai ucapan syukur. Janganlah kamu terus ajukanlah segala keinginanmu dalam permohonan dan doa. Boleh minta. Tapi doa esensi yang, doa boleh minta. Tapi esensi doa bukan meminta-minta. Esensi doa adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk mengerti akan kehendak Tuhan dan kehendak kita. Matching enggak?
Selaras nggak? Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah Tuhan bohong dengan ayat ini? Kalau kita minta nggak dikasih, dikasih kalau kita benar-benar tinggal di dalam Dia, benar-benar melakukan kasih tanpa pamrih. Amin. Amin. Dan benar-benar firman itu kita hidupi, jalani, pasti. Pertanyaannya, kita sudah tinggal belum sama Tuhan, di dalam Tuhan? Mengasihi sesama belum tanpa pamrih? Sudahkah kita mengikuti jalan-jalan Tuhan? Ini membuat kesadaran saya juga, saya nggak berani klaim-klaim kalau doa. Saya minta hanya disertai, tidak dengan kekhawatiran. Boleh gak minta? Minta, boleh. Jangan orang yang ngeklaim kan karena khawatir, betul gak? Khawatir gak dijawab, ya kan? Saya klaim asuransi karena saya punya bukti-bukti, saya takut gak dibalas duitnya, kan gitu kan? Sama Tuhan, karena khawatir. Padahal kita diajarkan dengan ucapan syukur, kalau kita udah hidup di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita nggak banyak doa yang nuntut loh, saya yakin itu saudara. Nggak banyak doa yang nuntut saudara. Saya pengen nggak punya Ferrari. Ketawa saudara, semua pengen ya kan. Tapi saya sadar saya harus ucap syukur dengan APP saya yang bisa mengantar saya ke sana ke sini. Amin nggak? Syukur, jadi nggak nuntut Tuhan, Pajero Tuhan, Pajero Tuhan. Cukup APP. Tetap saya sukacita nggak? Sukacita. Dan karena saya hidup dalam kasih, nggak ada iri hati. Orang mau punya Ferrari kayak, orang mau punya Pajero kak. Ya toh? Sukacita. Tapi boleh gak minta? Boleh. Bukan menuntut. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, hidup ini penuh sukacita. Tadi kan dia bilang sukacitamu udah happy aja men. Sukacita terus dimanapun, keadaan apapun sukacita. Amin. Amin. Aminnya pelan, saya bingung. Next. Firman-Nya tinggal di dalam kita, berarti kita memberikan keleluasaan kepada nilai, prinsip, ajaran dan tuntutan firman Tuhan. Ya tadi saya katakan, ikuti ajarannya. Jalani, aplikasikan dalam hidup kita. Prinsip itu yang kita genggam terus, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau melakukan ini, kita tahu ini sesuai dengan prinsip Tuhan. Kalau kita mau melakukan itu, kita tahu ini nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai Kristen, itu ada. Jadi kita tidak dikuasai oleh filsafat dunia ini. Jika firman-Nya tinggal di dalam kita, segala nilai dan filsafat dunia digeser oleh kebenaran yang menguasai kita. Amin. Contoh kecil, ini contoh kecil. Saya diajarkan sejak kecil, sejak sekolah SD, hemat pangkal kaya. Betul ya? Semua diajarkan gitu ya? Hemat pangkal kaya, salah nggak? Nggak salah kalau menurut saya. Tapi sesuai gak dengan kebenaran firman Tuhan? Tidak selalu katanya. Lihat tapi orang seringkali semua konteks dihubungkan dengan ajaran ini. Ketika ada urunan di gereja, bantu gereja, bukankah aku diajarkan hemat pangkal kaya, aku hemat Bukankah firman Tuhan berkata, ada orang yang menabur harta tapi bertambah kaya, tapi ada yang menghemat bertambah apa? Bertambah susah, bertambah miskin. Unik ya. Tapi seringkali pelajaran ini karena kita udah dari SD, udah terparadigma, udah jadi mindset nih. Waktu mau memberi, hemat pangkal kaya, hemat Bukan saya ngajarkan boros-boros, ya toh. Tapi seringkali ini udah terpaku jadi mindset, mau nyumbang gereja, mau nyumbang persekutuannya, mau menyumbang organisasi gerejanya, yang dimana harus loyal, bukan sekedar doa, bukan sekedar daya, tapi dana. Kita udah sayang
Tapi kalau ngebakso, wah, ketawa semua. Pengalaman. Gak pakai hemat saudara, ngebakso. Mau kuliner, ke Bandung pun saya jalani saudara. Ya kan? Hati-hati. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kikis. Siap diproses, tinggal di dalam Dia. Yaitu mari kita lakukan kasih tanpa pamrih kepada sesama dan teladani kehidupan Kristus. Kita berani berkorban. Dan benar-benar kita ikuti ajaran Dia. Biar firman itu rema, ikuti ajarannya. Tidak ada lagi filsafat dunia yang menguasai pikiran kita, tapi nilai-nilai kekristenan yang kita hidupi. Amin. Amin. Ada 3 hal. Next. Untuk kita bisa mampu dan membantu kita. Kita hidup di dalam firman-Nya, firman-Nya tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Atau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. 3 hal ini ketika kita mau melakukan, cukup kita buat suatu question mark, suatu pertanyaan dalam diri kita. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan ya? Makanya saya juga lagi belajar saudara. Tadi saya katakan saya orang temperamental. Lebih baik saya duduk diam ketika orang banyak bicara. Ketika saya mau ngomong, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan ya? Agar saya tidak keliru. Supaya saya tetap tinggal di dalam Dia. Supaya firman-Nya terus menguasai saya. Yang kedua, apakah yang saya lakukan ini meneladani Yesus? Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita bertanya dalam diri, apakah ini meneladani Yesus? Kalau kita mampu, ya ini meneladani Yesus, berarti kita tetap di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Yang ketiga, apakah ini sudah populer nih, apakah ini yang saya lakukan memuliakan Tuhan? Ini yang harus kita pertanyakan di dalam setiap kehidupan, agar kita benar-benar firman-Nya ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, dan kita mau diproses dalam pembersihan. Tujuannya untuk kita berbuah. Amin. Tujuannya supaya kita menjadi petobat-petobat yang sejati dan banyak orang bertobat mengenal Kristus. Amin. Biar kita menjadi murid-murid Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita semua. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mari sama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan.
Yesus ada di tengah kita. Dia sedang berjalan berkeliling. Dia berjalan di sekeliling tempat ini, baik di atas maupun di bawah. Saudara, saat ini dia mengatakan, adakah engkau membutuhkan aku? Seberapapun saudara saat ini yang mengatakan, Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu kekuatan dari-Mu. Tanpa Engkau aku tidak sanggup Tuhan. Seberapa saudara yang mau mengatakan itu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dengan kerendahan hati kau mengangkat tanganmu, katakan, Tuhan, jangan Engkau tinggalkan aku. Jangan biarkan aku melepaskan diri dari tangan-Mu. Karena aku tidak kuat Tuhan. Aku perlu kekuatan dari-Mu. Aku perlu kekuatan dari-Mu. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh. Oh yes. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Amin. Tetap percaya Tuhan
hidup. Kami memiliki Tuhan yang ajaib. Kami memiliki Allah yang perkasa. Biarlah iman kami semakin dikuatkan Tuhan. Iman kami semakin teguh kepada Kristus. Ya Bapa, biar kiranya kami juga mau belajar untuk setia, untuk taat akan perintah Tuhan, untuk menyimpan firman itu di dalam hidup kami. Dan kami tetap berdiam di dalam Engkau, sama seperti pohon ranting yang terus melekat kepada pokoknya. Dan kami percaya ketika kami melekat, dan ketika kami rela dibersihkan, ketika kami terus ada di dalam Engkau, maka kami akan berbuah lebat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami saat ini. Tuhan berkati dia dengan kasih karunia Allah. Biar pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya Tuhan berkati. Berikan kesehatan kepadanya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh saat ini Tuhan. Kami berdoa buat Kris yang sedang dirawat. Kami juga berdoa buat Moses Tuhan dalam pemulihan. Tuhan, dan kami berdoa buat yang lain yang mungkin terlewatkan, yang kami tidak tahu. Tuhan, Engkaulah Allah penyembuh kami. Engkaulah Jehovah Rapha. Kami percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa kesembuhan dari Jehovah Rapha itu mengalir atas mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dan siapapun Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, dimanapun berada Tuhan, Tuhan jamah, kuatkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa. Kau berkati setiap keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga yang kokoh, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati ya Bapa, anak-anak kami, generasi kami ya, generasi anak-anak kami boleh menjadi generasi anak panah. Generasi yang melaksanakan rencana kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan generasi yang berhasil menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sekarang Tuhan sertailah kami. Sertailah setiap kami kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati pekerjaan kami ya Tuhan. Apa yang dilakukan oleh tangan anak-anak-Mu ini Tuhan buat berhasil. Dan kami beruntung kemanapun kami pergi. Engkau jauhkan kami dari celaka dan malapetaka. Dijauhkan kami dari yang jahat. Dijauhkan kami dari segala cobaan Tuhan. Dan jadikan kami pemenang-pemenang di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pengurapan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita serukan bersama. Amin, amin, amin. Sebelum kita saat teduh, duduk. Salam dulu kiri kanan. Katakan begini. Belum.
Katakan begini, ayo berdiri semua ya. Saya senang kamu ada saat ini. 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 Oke. Nah, kalau sudah itu, sekarang salam lagi. Katakan begini, pastikan saya melihat kamu minggu depan. Ya, pastikan saya melihat kamu minggu depan. Pastikan saya melihat kamu minggu depan. Haleluya. Oke, kalau sudah silakan bersatu teduh. Silakan bersatu teduh dahulu. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.